Kali ini kita akan singgah di kota Adelaide yang lokasinya berada di pantai selatan Australia. Kota ini merupakan rumah bagi sekitar 1,3 juta penduduk, di mana mereka semua mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Dan di tempat inilah hidup seorang wanita yang bernama Jasmine Kaur. Jasmine sebenarnya lahir dan tumbuh di India. Dia menghabiskan masa kecilnya di desa Naraingar yang dapat diketemukan di distrik Sangra, India. Bahkan sejak kecil, Jasmine cenderung suka membantu orang lain dan melakukan apa saja yang dia bisa lakukan untuk membantu keluarganya. Dia adalah anak baik yang tumbuh besar bersama kakak laki-lakinya yang bernama Sukhmanpreet dan kakak perempuannya yang bernama Gurmanpreet. Ayahnya meninggal saat Jasmine masih remaja dan rasa kehilangan itu memperkuat keinginannya untuk menjadi seorang perawat. Dia berharap dengan belajar keperawatan, suatu hari nanti dia dapat merawat ibunya ketika ibunya bertambah tua. Karena impiannya ini, dia memohon kepada ibunya agar bisa pindah ke Adelaide di Australia Selatan, supaya dia bisa belajar keperawatan di sana. Sebenarnya Jasmine sudah lama ingin merasakan kehidupan di luar India, dan kebetulan Australia memiliki reputasi bagus dalam hal pendidikan. Awalnya ibunya keberatan, tapi dia akhirnya menyerah pada keinginan Jasmine. Namun ada satu syarat yang harus diikuti Jasmine, yaitu dia harus tinggal bersama bibi dan pamannya yang sudah lama menetap di Adelaide. Tentu saja Jasmine dengan senang hati menerima tawaran itu. Apalagi pendaftarannya ke University of South Australia sudah diterima oleh pihak kampus. Dengan gembira, Jasmine pun memulai babak baru dalam hidupnya. Dia mulai mengemasi kopernya, mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan pergi ke Australia. Di Adelaide, Jasmine menemukan dunia baru yang menarik. Banyak hal baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di sela waktu luang pelajarannya, dia mendapatkan pekerjaan di fasilitas perawatan lansia di kota itu yang bernama Shorten Cross Care. Di tempat kerjanya, dia dianggap kompeten, rajin bekerja, dan mudah bergaul oleh rekan-rekan dan pasiennya. Saat kuliah di kampus, Jasmine bertemu dengan seorang pria muda yang bernama Tarijot Singh, dan keduanya langsung jatuh cinta satu sama lain karena mereka memiliki latar belakang yang sama, yaitu sama-sama berasal dari India dan merantau ke Australia untuk belajar. Tarijot lahir dari orang tua yang bernama Mohan Singh dan Jasbir Kaur. Dia dibesarkan di desa Balala dekat Samrala di India. Ayahnya adalah seorang petani dan pekerja pabrik, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Tarijot memang berbakat dan pintar. Dia selalu menyelesaikan semua pelajaran dengan baik dengan nilai yang mencapai rata-rata 95 di kelas 10 dan bahkan melewati ujian nasional dengan mendapatkan nilai 96 di kelas 12. Dari muda, dia sudah menunjukkan bakat dan kemampuannya dengan jelas. Karena cita-citanya ingin belajar ilmu komputer, jadi setelah lulus sekolah, dia melakukan perjalanan ke Australia dan mendaftar di University di Adelaide. Ketika Tarijot mulai kuliah di tahun 2016, di sela-sela studinya, dia mendapat pekerjaan magang di rumah perawatan lansia. Kemudian di tahun yang sama, dia bertemu dengan Jasmine dan mereka saling jatuh cinta. Semuanya tampak berjalan baik ketika hubungan antara Jasmine dan Tarijot dimulai. Tapi, seiring berjalannya waktu, retakan kecil mulai terbentuk dalam hubungan cinta mereka. Awalnya tidak terlalu jelas bagaimana atau mengapa. Tiba-tiba saja semuanya menjadi berantakan. Bahkan, sampai kedua orang tua mereka ikut turun tangan. Dan meskipun orang tua Tarijot bersikeras bahwa pasangan tersebut adalah pasangan yang serasi dan akan menuju ke jenjang pernikahan yang bahagia, tapi keluarga Jasmine merasa sebaliknya. Menurut orang tua Tarijot, Jasmine mencoba meyakinkan keluarganya untuk memberikan restu pernikahan mereka. Tapi tampaknya paman dan bibi dari pihak ibunya Jasmine sangat menentang hal itu. Alasannya karena perbedaan latar belakang status dan ekonomi. Selain menolak, mereka juga memaksa Jasmine untuk mengakhiri hubungannya dengan Tarijot. Akibatnya, Jasmine menjadi depresi. Ditambah lagi, keluarganya mencoba menikahkannya dengan pemuda lain. Hal inilah yang membuat Jasmine semakin kecewa, patah hati, dan bahkan mencoba bunuh diri. Tapi, tentu saja putra pahlawan mereka turun tangan untuk menyelamatkan Jasmine di hari itu. Di sisi lain, orang tua Jasmine mempunyai cerita yang berbeda. Mereka mengatakan kalau Tarijot suka mengontrol Jasmine. Dia membatasi kemana Jasmine boleh pergi tanpa dia, dengan siapa Jasmine bisa menghabiskan waktu, dan bahkan dengan siapa dia boleh mengirim pesan. Menurut ibunya Jasmine, Tarijot terobsesi dengan putrinya, dan dia tak henti-hentinya melamar Jasmine. Lalu pada awal tahun 2021, Jasmine yang merasa lelah karena sifat posesif pacarnya, memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Tetapi, alih-alih menyelesaikan masalahnya,
Keputusan Jasmine malah memperburuk keadaan dan menimbulkan masalah. Ketika akhirnya Jasmine dan Tarijot resmi berpisah pada tanggal 4 Januari 2021, Tarijot tidak bisa menerima hal itu. Tarijot mulai menjadi kasar dan selalu menguntit Jasmine. Dia mengawasi aktivitas online-nya Jasmine, mengikutinya mulai dari rumahnya sampai kemanapun Jasmine pergi. Tarijot bahkan sering menghinanya melalui pesan teks. Pesan-pesan yang berisi ancaman terhadap Jasmine dan keluarganya seakan tiada habisnya. Tarijot juga mengancam akan melukai dirinya sendiri kecuali Jasmine mau kembali lagi padanya. Karena sudah tidak tahan lagi, Jasmine lalu melaporkan semua perilaku Tarijot ini kepada polisi. Gilanya, karena tidak terima, Tarijot malah mulai meneror keluarga Jasmine. Melihat ini, Jasmine pun menjadi semakin marah. Dia melaporkan ke polisi kalau hubungan mereka sebenarnya sudah berakhir. Tapi Tarijot masih aja tetap menguntitnya kemana-mana, bahkan sampai ke tempat kerjanya. Jasmine juga mengatakan kalau Tarijot terlalu posesif. Dia ingin mengontrol dengan siapa Jasmine menghabiskan waktu. Dan dia akan marah jika Jasmine membuat rencana untuk bertemu dengan temannya atau pergi kemanapun tanpa dia. Dan jika Jasmine tetap ngotot pergi tanpa dia, maka Tarijot akan sering menelponnya berulang kali sampai Jasmine pulang ke rumah. Karena laporan ini, Tarijot secara resmi mendapat peringatan dari kepolisian Adelaide karena telah menguntit Jasmine. Keluarga Jasmine berharap setelah mendapat peringatan resmi dari kepolisian di bulan Februari 2021, maka perilaku obsesif Tarijot akan berkurang. Tapi sayangnya mereka salah. Pada tanggal 6 Maret 2021, 1 bulan sejak Tarijot mendapatkan peringatan dan keadaan sempat menjadi tenang, di hari itu atasan Jasmine di Shorten Cross Care Home merasa ada yang aneh. Dia tidak melihat Jasmine muncul untuk bekerja. Selama ini padahal Jasmine itu nggak pernah absen dan selalu datang ke kantor tepat waktu. Hal ini mengkhawatirkan rekan-rekan kerjanya. Mereka lalu menelpon ke rumah bibi dan pamannya Jasmine untuk mengetahui apakah semuanya baik-baik saja. Sayangnya panggilan telepon itu tidak memberikan jawaban yang menenangkan kegelisahan mereka. Karena keluarga Jasmine juga tidak ada yang tahu di mana dia berada. Dengan cepat berita ini menyebar. Pencarian terhadap Jasmine yang hilang mulai dilakukan. Tapi segala upaya itu tidak membuahkan hasil. Karena panik, akhirnya bibinya menelpon polisi untuk melaporkan Jasmine yang hilang. Menurut keluarganya, Jasmine tidak mungkin melarikan diri. Dia menyukai kehidupannya di Adelaide yang semakin membaik sekarang, apalagi setelah Tarijot sudah tidak ada lagi. Ditambah lagi, Jasmine bahkan punya rencana untuk kembali ke India pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir. Dia kelihatan sangat senang bisa bertemu kembali dengan keluarganya nanti. Tanpa petunjuk apapun, polisi mencoba memfokuskan penyelidikan mereka ke mantan pacarnya Jasmine. Apalagi sebelumnya ada laporan dari Jasmine tentang Tarijot. Karena ini, secara otomatis Tarijot menjadi orang yang dicurigai. Tarijot terlihat tenang ketika ditanyai. Dia berkata tidak tahu apa-apa tentang hilangnya Jasmine. Dia bahkan mengklaim pada malam Jasmine menghilang, dia berada di rumah sendirian. Namun pengakuan itu tidak bertahan lama. Saat matahari terbit, Tarijot mengubah ceritanya. Sekarang dia mengatakan kalau sebenarnya telah melihat Jasmine melakukan bunuh diri. Tapi karena takut disalahkan oleh pihak berwenang, dia tidak berani melaporkan hal itu. Tarijot malah menguburkan tubuhnya Jasmine. Dia memutuskan untuk menyembunyikan tubuh Jasmine sekitar 400 km di sebelah utara Adelaide, yaitu tepatnya di daerah yang dikenal sebagai pegunungan Flinders. Tapi lagi-lagi, cerita itu hanya bertahan beberapa jam. Tarijot kembali mengubah cerita untuk ketiga kalinya. Dia mengatakan kalau mereka telah sepakat untuk mengakhiri hidup bersama. Tapi Tarijot akhirnya ketakutan dan tidak jadi mengakhiri hidupnya. Tarijot mengakui kalau dia tahu di mana jenazah Jasmine dapat diketemukan. Dengan ditemani oleh polisi, mereka pergi 5 jam ke utara Adelaide. Dan setelah itu berjalan kaki sebentar sampai akhirnya menemukan kuburan yang dangkal. Suatu kuburan itu digali, diketemukan tubuh Jasmine. Tangannya diikat dengan kabel di belakang punggungnya, kakinya diikat menjadi satu, dan matanya ditutup. Polisi juga akan menemukan kacamata, name tag dari kantornya, dan sepatu di tempat sampah dekat TKP. Polisi yang sudah sangat curiga dengan cerita Tarijot mulai menyelidiki lebih lanjut. Saat itulah mereka menemukan rekaman kamera CCTV beberapa jam sebelum Jasmine menghilang. Dalam rekaman itu, terlihat Tarijot berada di toko Bening Warehouse yang berada di Adelaide. Di sana dia membeli jerrycan, sarung tangan, isolasi, sekop, dan kabel ties. Tarijot terlihat santai dan nyaman. Bukan seperti orang yang stres, depresi, atau akan mengakhiri hidupnya.
Dia bahkan dengan tenang menandatangani nota pembelian dan meminta bantuan seorang karyawan untuk menunjukkan lokasi barang-barang yang akan dibelinya. Kamera lain juga merekam saat dia melakukan pembayaran di kasir. Setelah itu dengan santai dia berjalan keluar dengan membawa peralatan yang akan digunakan untuk menutupi kejahatannya. Kira-kira 1 jam kemudian kamera lain menangkap dia sedang mengisi bensin mobilnya malam itu. Setelah polisi menyita teleponnya dan diselidiki, mereka menemukan ratusan pesan teks yang dia kirim ke Jasmine dan keluarganya dalam beberapa bulan terakhir. Polisi juga menemukan 2 pesan teks yang belum terkirim yang dia tulis untuk Jasmine pada hari-hari sebelum dia menghilang. Pesan pertama mengatakan, jauh di lubuk hati yang terdalam, apa yang aku rasakan tapi tidak bisa kulupakan. Sedangkan pesan kedua lebih mengkhawatirkan, nasibmu sial karena aku masih hidup, dasar wanita murahan. Tunggu dan lihat saja nanti, kalian semua akan mendapatkan jawabannya. Tidak mengherankan kalau Tarijod secara resmi ditangkap dan didakwa dengan penculikan dan pembunuhan atas Jasmine Kaur. Tentu saja dakwaan ini dibantah keras oleh keluarganya Tarijod. Tarijod lalu ditahan di balik jeruji sambil menunggu persidangannya. Sementara itu para penyelidik berusaha mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Rupanya saat hubungan mereka berakhir pada awal Maret, Tarijod langsung melakukan perjalanan ke Bening Warehouse untuk membeli barang yang dia gunakan untuk membunuh Jasmine. Pada malam yang sama, dia meminjam mobil dari teman sekamarnya dan menukar kartu SIM di telepon. Lalu setelah itu, sesaat sebelum jam 10 malam, dia menculik Jasmine dari tempat kerjanya di panti jompo Shorten Cross di North Plimpton. Hingga saat ini, Tarijod menolak untuk menceritakan apa yang terjadi di antara mereka setelah itu. Tapi bukti di TKP menunjukkan kalau Jasmine ditahan dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Kedua kakinya diikat menjadi satu, matanya ditutup dan mulutnya disumpal. Jasmine diculik dan dibawa dengan mobil yang dia pinjam dari temannya. Kemudian Tarijod berkendara hampir 5 jam atau sekitar 400 km ke sebelah utara di pegunungan Flinders. Bisa dibayangkan bagaimana Jasmine mengalami kecemasan dan ketakutan yang mengerikan selama jangka waktu itu. Dan Tarijod seharusnya memiliki banyak waktu untuk mempertimbangkan tindakannya yang mengerikan ini. Tapi dia tidak melakukan apapun untuk menghentikan rencananya. Setelah sampai di TKP, Jasmine kemudian dimasukkan ke dalam kuburan dangkal yang telah disiapkan. Dan dari hasil otopsi, diketemukan adanya gumpalan tanah di mulut, hidung, dan di dalam tenggorokan Jasmine. Diketahui kalau dia sempat menghirup dan menelan tanah ketika masih bernafas di dalam kubur. Dengan kata lain, Jasmine dikubur hidup-hidup pada saat itu. Setelah selesai melakukan perbuatan biadabnya, Tarijod kemudian pergi membuang barang-barang bekas mengikat Jasmine ke tempat sampah terdekat. Lalu dia kembali ke Adelaide seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dan ketika detail mengerikan ini dibaca di pengadilan, keluarga Jasmine yang berduka menjadi sangat marah. Tidak hanya itu, berita pembunuhan Jasmine menimbulkan kemarahan nasional di Australia terhadap Tarijod. Meskipun pada awalnya mengaku tidak bersalah, Tarijod kemudian mengubah pengakuannya menjadi bersalah hanya dalam beberapa minggu sebelum persidangannya. Pengacara yang membela Tarijod mengatakan kalau kliennya tidak bisa mengatasi putusnya hubungan asmara mereka. Dan untuk mendapatkan keringanan hukuman, tim pembelanya menyebutkan kalau apa yang dilakukan Tarijod adalah kejahatan berdasarkan nafsu sesaat. Dan pada saat itu, Tarijod juga dinyatakan telah mengalami gangguan mental. Dia bahkan mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi luka di lehernya tidak terlalu dalam dan tidak cukup untuk membunuhnya. Namun jasa penuntut menolak pernyataan itu dan mengatakan kalau pembunuhan ini sebenarnya telah direncanakan. Jasmine telah dibuat menderita sebelum kematiannya. Dan meskipun telah mengaku bersalah, Tarijod tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya itu. Dia juga menolak bekerja sama dengan polisi untuk menceritakan bagaimana Jasmine meninggal, bagaimana TKP dipersiapkan, dan bagaimana dia mengeksekusi Jasmine di kuburan dangkal itu. Di pengadilan itu, hakim mengatakan kepada Tarijod, "Aku tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana perasaan Jasmine ketika Anda memasukkannya ke dalam kuburan dan menguburkannya. Aku tidak dapat menggambarkan teror yang dia alami ketika dia menyadari Anda sedang menguburkannya hidup-hidup. Yang jelas adalah bahwa cara Anda memilih untuk membunuh Jasmine sangat tidak berperasaan. Ini adalah pembunuhan berencana yang sangat kejam." Pada tanggal 5 Juli 2021, Tarijod dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia harus menjalani minimal 23 tahun di penjara sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Dan pada saat dibebaskan, Tarijod akan berusia 40-an. Ada kemungkinan besar dia akan dideportasi kembali ke India. Dan bagi keluarga, sanak saudara, serta teman-teman, kepergian Jasmine telah meninggalkan duka dan kehilangan yang mendalam. Kekosongan besar kini tersisa setelah kematian putrinya.
Ibunya Jasmine mengatakan, "Aku menyesali hari ketika mengiyakan dia dan mengirim putriku ke Australia. Aku merindukannya setiap hari. Tidak ada seorang pun yang menyelamatkannya. Dia bahkan menghabiskan saat-saat terakhirnya di bumi dengan perlakuan yang paling mengerikan. Jasmine telah tiada dan aku patah hati. Dia adalah gadis kecilku yang berharga." Jasmine Kaur baru berusia 21 tahun ketika dia meninggal. Teman-teman dan keluarganya melakukan perjalanan panjang ke pegunungan Flinders untuk meletakkan bunga dan memberikan penghormatan terakhir buatnya. Well, rest in peace Jasmine Kaur. Semoga keluarga yang ditinggalkan akan selalu diberi kekuatan dan ketabahan. Oke, sampai jumpa di lain video. Bye.